Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumtaz Mendarasi dengan NIM 420210013 dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta akan mempresentasikan tentang pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar terbentuknya negara dan pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa adanya dasar negara yang kuat dan tidak akan dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Dari bahasa Sanskerta, nama Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga mempunyai bunyi yaitu Persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin yang mempunyai arti sebuah Indonesia yang berakar tunjang atau sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar tersebut dengan bertumbuh sangat dalam tanah. Sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga dapat disatukan melalui sila ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sila yang mempunyai lambang pohon beringin ini bermaksud memelihara ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah tidak asing lagi jika bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keberagaman agama, ras, budaya, suku, dan adat istiadat. Semua keberagaman tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak sedikit warga mancanegara yang sangat ingin datang ke Indonesia hanya untuk melihat keberagamannya. Namun, keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sangatlah rentan untuk terjadinya suatu konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Konflik yang terjadi akan membuat sesama bangsa Indonesia saling membenci satu sama lain. Bahkan, suatu konflik yang terjadi secara terus-menerus bisa saja menyebabkan terjadinya perpecahan antara sesama bangsa Indonesia. Jadi, makna persatuan Indonesia adalah bahwa sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat satu. Sifat dan keadaan negara Indonesia yang sesuai dengan hakikat satu berarti mutlak tidak dapat dibagi, sehingga bangsa dan negara Indonesia yang menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu negara yang berdiri sendiri, memiliki sifat dan keadaannya sendiri yang terpisah dari negara lain di dunia ini. Sehingga negara Indonesia merupakan suatu diri pribadi yang memiliki ciri khas, sifat, dan karakter sendiri yang berarti memiliki suatu kesatuan dan tidak terbagi-bagi. Makna persatuan Indonesia dibentuk dalam proses sejarah yang cukup panjang, sehingga seluruh bangsa Indonesia memiliki suatu persamaan nasib, satu kesatuan kebudayaan, satu wilayah, serta satu kesatuan asas kerohanian Pancasila yang berwujud dalam persatuan bangsa, wilayah, dan sosial negara. Maka dari itu, negara Indonesia membuat atau membentuk dasar negara supaya semua tidak akan ada lagi konflik dan perpecahan yang terjadi di antara bangsa Indonesia. Dasar negara itu dikenal dengan yang namanya Pancasila. Adanya Pancasila ini sangat membantu sesama bangsa Indonesia untuk hidup rukun, damai, dan tentram. Penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu giat dan rajin menuntut ilmu, juga belajar agar dapat mengangkat derajat keluarga dan juga derajat bangsa dan negara.
Yang kedua yaitu mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Yang ketiga yaitu bersama-sama menaati peraturan lalu lintas juga adalah salah satu penerapan sila ketiga Pancasila. Yang terakhir yaitu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.